Puji syukur alhamdulillah telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin malam Selasa tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Februari 2025 Masehi. Barangkali ada di antara kita atau saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Amin. Allahumma adhil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, karena tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan kami lagi. Amin. Mari kita awali bersama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan yang lalu bulan Januari 2025, tepatnya tanggal 13 Januari, kita telah membaca surah An-Nisa ayat 123-124. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna naqira. Lalu dilanjutkan dengan ayat 125-nya. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik ia laki-laki maupun wanita, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Yakni sebetulnya kemarin itu adalah kadar pahala itu ditentukan dengan amal, bukan dengan pengakuan di lisan. Saya ini golongan ini, saya itu golongan itu, dan lain sebagainya. Saya ini masih keturunan Nengrat, saya ini masih keturunan apa? Nabi, ya, Habib. Saya ini kiai, saya ini keturunan kiai, saya ini ustadz, saya ini guru. Bukan pengakuan di lisan, tapi ditentukan oleh amal perbuatan. Barang siapa yang melakukan kejahatan, ya pasti akan dibalas dengan kejahatan yang setimpal, siapapun dia. Ya, tidak ada yang kebal hukum di hadapan Allah, sama di hadapan Allah. Tetapi barang siapa yang melakukan amal kebajikan, siapapun dia, apakah laki-laki atau perempuan, dari golongan orang kaya atau orang miskin, dari kulit putih atau kulit hitam, atau kulit sawo matang dan lain sebagainya, tidak peduli. Ya, pasti Allah akan memberi balasan kebaikan lipat ganda, dilipat gandakan.
tidak dikurangi sedikitpun. Kemudian di akhir 125-nya itu sebagai kata kuncinya, tidak penting pengakuan di lisan semuanya. Coba siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia selalu berbuat amal kebajikan dan mengikuti syariat. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang sudah seperti itu, ya. Cara beragamanya sudah seperti itu, sudah tidak lagi membuat sekat-sekat. Iki kelompok iki, kuwi kelompok kuwi, yang benar itu kelompok ini, yang salah kelompok itu, dan lain sebagainya. Tidak begitu, tetapi siapapun ya, yang ini tadi ukurannya. Baik, surah An-Nisa ayat 123 hingga 125 sudah selesai, sudah lewat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran dan bisa mengamalkan poin-poinnya, petunjuk-petunjuknya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan hari ini dengan membaca dua ayat yang mengisahkan tentang Nabi Yunus, di mana di dalamnya ada sebuah tuntunan yang ini juga bisa diamalkan oleh Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari pula, yakni juz 17 surah 21 Al-Anbiya, artinya para nabi. Al-Anbiya itu maksudnya adalah di dalam surah Al-Anbiya ini mengandung kisah-kisah para nabi. Dan hari ini kita akan membaca ayat 87 dan 88. Ini surah yang mengisahkan tentang Nabi Yunus secara singkat. Sesungguhnya kisah tentang Nabi Yunus ada di beberapa surah. Di surah Yunus sendiri, surah 10, itu diceritakan panjang lebar kalau di situ. Karena judulnya saja surahnya namanya apa? Yunus. Kemudian di surah Al-Anbiya ini hanya 2 ayat yang mengisahkan tentang Nabi Yunus. Nanti ada juga di surah As-Saffat di beberapa ayat lebih rinci, lebih detail. Kemudian ada di surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu nanti kita jumpai juga kisah Yunus di sana. Tapi yang kita baca hari ini malam harinya hanyalah 2 ayat di surah Al-Anbiya. Kita baca dua ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti membacanya, bukan bacanya, silakan membuka surah Al-Anbiya surah ke-21, juznya kita 17, ayatnya 87 dan 88. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lan-nuni idh dhahaba mughadiban falanna lan naqdiru alayhi fanada fid dhulumat. Wa lan-nuni idh dhahaba mughadiban falanna lan naqdiru alayhi fanada
ninya. Nina rom di dua harokat mengomongnya karena ditekan. Mengapa ditekan? Karena tasdid yang artinya adalah, dan ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Yunus alaihissalam, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami, maksudnya Allah, tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya, tentu ini bagi Bapak Ibu sudah tidak asing, ya, karena ini termasuk zikir pagi petang. Ya, doanya Nabi Yunus. Ibu mau doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz dzalimin. Yang artinya adalah tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang patut diibadahi selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kisahnya begini. Yunus ibnu Matta. Nabi Yunus ini adalah putranya Matta. Nama bapaknya siapa? Matta. Tulisannya minta alif, Matta. Kalau minta ya, itu artinya kalau diterjemahkan ke Indonesia kapan. Ya, Matta itu kapan. Tapi kalau pakai alif itu adalah ayahnya Nabi Yunus, masih saudara dari Yusuf. Matta ini adalah masih saudara dengan Yusuf alaihissalam. Tapi Matta ini bukan nabi, tapi putranya yang Yunus adalah nabi. Jadi Yunus bin Matta bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau diutus oleh Allah kepada penduduk kota Nainawi. Ninawa. Ninawa itu adalah kota Purwakarta, ya, kota kuno di negeri Irak. Dia wilayahnya masih wilayahnya Mosul. Ya, dalam tulisan Arabnya ditulis Mausul. Mausul di Irak, di dekat di pinggiran Sungai Tigris. Ya, Sungai Tigris. Dapat mungkin soal Sungai Tigris? Belum pernah tahu? Saya sudah. Saya lihat di YouTube. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Jadi tidak perlu mengunjungi ke sana. Itu ternyata luas. Ya, Sungai Tigris itu luas dan bersih. Kalau sungai kita kan berantas, kotor, budak. Ini enggak bening seperti laut itu. Bagus. Nanti bisa dilihat di pinggirannya itu sekarang sudah ada gedung-gedung bertingkat, gedung pencakapan. Bagus. Tigris, Efrat, ya, itu berdekatan. Baik. Jadi Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah kepada penduduk kota Nainawi, namanya Ninawa sekarang ini, yaitu suatu kota besar yang terletak di negeri Mausul. Kotanya ini sangat terkenal, Bapak Ibu. Kira-kira seperti kalau di Amerika itu seperti Los Angeles, yang menjadi bagian dari kota mana itu? California. Ya, California. Kira-kira begitu, ya. Yunus menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menolak.
dalam kekafirannya. Maka Yunus pergi meninggalkan mereka dalam keadaan marah seraya mengancam mereka bahwa dalam waktu 3 hari lagi akan datang azab dari Allah. Ya. Masalahnya sudah berkali-kali diingatkan, diseru untuk menyembah hanya kepada Allah, tapi mereka menolak. Intinya angin tutukannya, angin tutukannya. Maka ditinggal oleh Nabi Yunus seraya mengancam mereka, sampai tidak tobat dalam jangka 3 hari ke depan, atau bahasa sekarang itu 3 kali 24 jam. Hati-hati, agar Allah akan turun menimpa kalian. Setelah mereka melihat tanda-tanda datangnya azab itu, ya, di awan hitam pekat, ya, itu sudah bergulung-gulung di atas mereka. Dan mereka mengetahui bahwa nanti mereka tidak dusta dalam ancamannya. Wah, ini benar ini Yunus ngancam kemarin itu benar itu. Tapi awan yang hitam pekat tadi, gelap gulita, bergulung-gulung di atas mereka, campur dengan api kilat, ya, gelap, digiar-giar itu, ya, sudah tidak karuan pokoknya, menakutkan, mencekam. Maka mereka keluar menuju ke padang Sahara, padang pasir, ya, tanpa ada pepohonan di sana. Bersama anak-anak mereka dengan membawa ternak unta dan ternak lainnya milik mereka yang mereka pisahkan antara induk dan anaknya. Ya. Ini mereka kemudian kompak. Tiba-tiba benar kandangnya Yunus dan ini delok langit peteng dedet. Ayo dan kabeh metu kabeh. Akhirnya keluarlah mereka. Oh, bapak ibunya, anak-anaknya, ya termasuk mertua. Pokoknya semuanya diajak keluar semuanya ke tanah lapang, padang pasir, tidak ada pepohonan padanya, tidak ada tempat berteduh. Ternaknya semuanya dikeluarkan, ya unta, ya sapi, kambing, semuanya dikeluarkan menuju ke tanah lapang padang Sahara tadi. Kemudian mereka memohon kepada Allah dengan merendahkan diri dan menyerunya untuk meminta pertolongan. Semua ternak unta dan anak-anaknya mengeluarkan suara lemungan. Ya, tidak perlu saya peragakan lemungannya, karena saya tidak hafal, saya tidak tahu lemungannya seperti apa yang bukan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa. Begitu pula sapi dan anak-anaknya, dan juga kambing dan anak-anaknya. Akhirnya Allah tidak jadi menurunkan azab kepada mereka. Nah, kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Yunus ayat 98. Ya. Dan ini masih jarang orang-orang yang mempelajari ini, mengetahui ayat ini. Padahal ini ayat ini sangat penting. Ternyata dulu, dan itulah satu-satunya sekelompok manusia yang disebut dengan kaumnya Nabi Yunus ini adalah kaum yang kompak. Pada semula mereka adalah orang-orang yang mursal, bejat, ya, melakukan perbuatan kemaksiatan, perbuatan kedurhakaan yang lainnya, kemusyrikan dan sebagainya, itu sudah merajalela di masa itu. Tapi karena mereka kompak melihat tadi azab yang sudah mau dijatuhkan tadi itu, mereka takut, kompak mereka untuk bertobat bersama-sama. Dan mengapa? Itu ayat 98 itu terjemahannya begini. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaumnya Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, yakni maksudnya bertobat tadi itu, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Ini hanya terjadi di masa Nabi
Yunus karena kompak. Selain ini nggak ada ya, suatu penduduk yang kaumnya itu bisa kompak menyadari akan kesalahannya yang dilakukan secara berjamaah, ya, lalu bertobat, tidak usah menunggu adabnya ditimpakan, bencana sudah terjadi, tidak perlu menunggu itu, tapi tanda-tanda kok sudah diketahui, maka mereka kemudian bertobat, ya, bersama-sama menuju ke tanah lapang dan tersungkur bersujud mohon ampun kepada Allah. Maka Allah kemudian satu menghilangkan adabnya tadi, tidak jadi ditimpakan. Yang kedua, diganti adab tadi itu dengan menurunkan kesenangan kehidupan dunia ini sampai waktu yang telah ditentukan. Coba kalau ada, misalnya suatu kampung secara berjamaah menyadari akan satu kesalahan apa misalnya, atau mungkin mana ini pagar laut putih Banten nanti Tangerang. Nah, itu kan semuanya itu ada dosa berjamaah juga, tentu tidak mungkin kalau tidak dilakukan secara berjamaah. Apalagi ini ada isinya yang satu tas ke apa ini, kantor pusat BPN ATR kebakaran, ya, kayaknya ada apa ya, jadi malah yang terjadi seperti itu. Umpama mereka kemudian insaf, menyadari akan kesalahannya, lalu secara berjamaah bersama-sama bertobat, mengakui kesalahannya, tidak mengulangi lagi, berjanji tidak mengulangi lagi, dan mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, maka pasti Allah akan menghilangkan adab itu dan menggantikan dengan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Ya, begitu kisahnya. Kemudian selanjutnya ini menceritakan perihal keadaan Nabi Yunus. Sesudah itu Yunus setelah tadi meninggalkan mereka kaumnya itu, lalu menaiki perahu bersama suatu kaum. Di tengah laut perahu itu oleng. Mereka merasa takut akan tenggelam karena keberatan penumpang. Maka mereka mengadakan undian di antara mereka untuk menentukan siapa yang bakal dilemparkan ke dalam laut untuk meringankan beban muatan perahu. Jadi oleng terpontang-panting oleh ombak yang besar karena terlalu berat, terlalu banyak muatannya, overload, ya. Maka harus diputuskan, harus ada yang menjadi korban dilemparkan ke laut, karena kalau tidak semuanya akan tenggelam, ya. Maka diadakanlah undian. Akhirnya setelah dilakukan undian, dikokyok undiannya tadi itu, jatuh nama itu pada namanya Nabi Yunus. Tetapi mereka menolak, tidak mau melemparkan Nabi Yunus alaihissalam karena merasa iba, mereka iba terhadap Nabi Yunus. Lalu dilakukan undian lagi, ternyata kali itu undian jatuh ke namanya Nabi Yunus lagi. Mereka menolak lagi, lalu diadakan lagi undian lagi. Ternyata undian jatuh ke namanya Nabi Yunus juga. Sampai 3 kali tetap sing metu ketika dikokyok itu dibuka jenenge Yunus. Ketoke tulisannya sing menunjukkan iki paling jenenge Yunus kabeh. Seperti arisan. Hal ini diabadikan oleh Allah, kisah ini di dalam surah As-Saffat ayat 141. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Yakni undian jatuh ke namanya Nabi Yunus alaihissalam. Maka Yunus alaihissalam melucuti pakaiannya dan menceburkan diri ke dalam laut. Ya, mau tidak mau sudah 3 kali tetap yang keluar adalah namanya Nabi
Nabi Yunus. Maka kemudian dicopoti pakaian luarnya, termasuk HP-nya. Umpama ada HP ya, umpama terjadi sekarang. Saat itu Allah telah memerintahkan kepada ikan paus. Ya, pada saat yang sama itu Allah memerintahkan kepada ikan paus dari laut hijau. Laut hijau itu maksudnya adalah laut yang terdalam, karena ikannya sangat besar, membelah lautan dan sampai di tempatnya Yunus alaihissalam, lalu menelannya saat Yunus menceburkan diri ke laut. Allah telah memerintahkan kepada ikan paus itu, janganlah kamu memakan secuil pun dari dagingnya, jangan pula memantahkan tulangnya, karena sesungguhnya Yunus itu bukanlah rezeki makananmu, melainkan perutmu aku jadikan sebagai penjara buatnya. Nah, itu kisahnya begitu. Ya, ini termasuk adegan yang Bapak Ibu jangan menirunya, tidak boleh ditiru. Ini hanya berlaku untuk Nabi Yunus alaihissalam. Kalau yang lainnya ya pasti hancur sudah masuk ke dalam perut ikan paus itu, karena Allah sudah perintahkan kepada ikan paus itu, jangan sampai kamu melukai dagingnya sedikit pun, jangan juga mematahkan tulangnya. Ya, karena Yunus itu bukanlah rezeki makananku, tapi perutmu hanya aku jadikan sebagai penjara buat Yunus sesaat, ya, sementara saja. Yang manut yang merintahkan itu adalah Allah. Kalau yang merintahkan Bapak Ibu jamaah masjid As-Sakinah ya ora digubris. Ya, kenal ora. Nah, ini yang memerintahkan, yang mencukupi ya rezekinya ikan paus. Kemudian idza bahu ghadiban, ketika ia pergi dalam keadaan marah. Oh iya, tadi nama Dannun, mengapa kok terus diterjemahkan Yunus di situ? Padahal di sini disebutkan Dannun, Badannun. Da itu artinya yang mempunyai. An-nun itu artinya ikan besar. Yang mempunyai ikan besar atau Nabi Yunus. Mengapa kok dinisbatkan kepada Yunus? Karena Nabi Yunus pernah berada di dalam perut ikan paus itu. Maka dinisbatkanlah kepada Yunus itu dan Nun, yang memiliki ikan besar itu, yaitu Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, menurut At-Toha, Yunus marah terhadap kaumnya karena angel keturunan ini. Fadonna anna qadiru alaih, lalu ia menyangka bahwa kami Allah tidak akan mempersulitnya, tidak akan mempersempitnya. Maksudnya mempersempitnya adalah tidak akan mempersempitnya dengan dimasukkan ke dalam perut ikan besar. Ya. Kemudian fanada dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Ya. Gelap di dalam gelap. Ya. Al-dhulumat itu bentuk jamak dari bentuk tunggalnya adalah dzulmah. Dzulmatun itu bentuk tunggal. Dzulmatani itu bentuk dobelnya. Bentuk jamaknya dzulumat. Mengapa kok menggunakan kata dzulumat, tidak dzulmah saja? Karena kegelapannya itu bertumpuk-tumpuk. Satu gelap berada di dalam perut ikan besar tadi, ikan paus itu. Gelap yang kedua adalah gelap di dasar laut. Gelap yang ketiga adalah gelap di malam, di waktu malam. Jadi gelap yang bertumpuk-tumpuk. Lalu di dalam keadaan seperti itu, Nabi Yunus berdoa. Doanya apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang patut diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa dzulumat bentuk jamak tadi maksudnya gelapnya perut ikan paus, gelapnya lautan, dan gelapnya malam hari.
Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Abbas serta lain-lainnya mengatakan ikan paus itu membawa Yunus menyelam hingga sampai di dasar laut. Lalu Yunus mendengar suara tasbih batu-batu kerikil di dalam laut. Maka pada saat itu juga Yunus mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Auf al-Arabi mengatakan bahwa ketika Yunus telah berada di dalam perut ikan besar, ia menduga dirinya telah mati. Kemudian ia menggerakkan kedua kakinya. Ternyata bergerak. Diobahnya kok lulu kok ubah. Mak jepit lulu ubah. Itu kan lagu sebetulnya. Kemudian ia menggerakkan kedua kakinya, ternyata bergerak. Lalu ia bersujud di tempatnya dan menyeru, Tuhanku, saya jadikan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh manusia ini sebagai tempat bersujud kepada Engkau. Sa'id ibnu Abdul Hasan al-Basri mengatakan bahwa Yunus tinggal di dalam perut ikan besar selama 40 hari. Ya, jadi dalam perut itu selama 40 hari. Suwe. Selama jamaah haji Indonesia berada di Mekah, dan jamaah haji itu melaksanakan haji lebih kurang berapa lama di sana? 40 ya. Ditambah dengan perjalanannya ya sekitar 42 hari. Baik. Kemudian nah ini Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah hendak menyekap Yunus di dalam perut ikan besar, Allah memerintahkan kepada ikan besar untuk menelannya, tetapi tidak boleh melukai dagingnya dan tidak boleh pula meremukkan tulangnya. Setelah ikan besar sampai di dasar laut, sedangkan di perutnya terdapat Yunus, Yunus mendengar suara. Maka Yunus berkata dalam hatinya, suara apakah ini? Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya sedangkan ia berada di dalam perut ikan, bahwa suara itu adalah suara tasbih hewan-hewan laut. Maka Yunus pun bertasbih pula dalam perut ikan besar itu. Suara tasbihnya terdengar oleh para malaikat. Maka mereka bertanya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar suara tasbih yang lemah di kedalaman yang jauh sekali, lagi terpencil. Allah berfirman, itu adalah suara hambaku Yunus. Dia durhaka kepadaku, maka aku sekap dia di dalam perut ikan di laut. Para malaikat bertanya, dia adalah seorang hamba yang soleh. Setiap malam dan siang hari dilaporkan kehadapanmu amal soleh darinya. Allah berfirman, iya benar. Maka pada saat itu para malaikat memohon syafaat buat Yunus. Akhirnya Allah memerintahkan kepada ikan besar itu untuk mengeluarkan Yunus. Lalu ikan besar melemparkannya ke tepi pantai seperti yang disebutkan oleh firman Allah surat As-Saffat ayat 145. Sedangkan ia dalam keadaan sakit. Jadi setelah dikeluarkan beliau dalam keadaan sakit. Bayangkan 40 hari di dalam perut ikan paus itu dilempar ke suatu tempat, suatu pantai di tanah pulau yang tandus, tidak ada tanaman apapun di situ kecuali satu jenis tanaman. Sebutkan tanaman itu adalah tanaman labu. Ya. Di riwayat lain disebutkan mentimun. Di riwayat yang lain lagi disebutkan semangka. Akhirnya ini dijadikan dalil oleh Bakul Semongko. Ya. Bakul Semongko mengutip yang hadisnya tentang semongko tadi. Dan ini adalah semongko ini adalah makanan Nabi Yunus dan payu semongko. Ya. Yang labu juga begitu, yang bakul labu juga mengutip yang hadisnya yang labu tadi itu. Ya. Ini adalah makanan Nabi Yunus ini. Wallah. Baik. Jadi itu kisahnya singkat, secara singkat. Lalu di ayat 88, fastajabna lahu wa najainahu minal ghamm. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Yaitu kami keluarkan dia dari dalam perut ikan dan dari kegelapan. Wa kadzalika
nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yakni, nah ini yang terakhir ini Bapak Ibu, ya, di penutup ayat 88-nya ini, kalau ini ditujukan kepada kita semuanya, tidak khusus kepada Nabi Yunus ini. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Yakni apabila mereka berada dalam kesengsaraan. Jadi kalau Bapak Ibu itu menghadapi persoalan apa saja, entah itu persoalan utang ya, apa, ya, atau persoalan yang lain apa, lalu berdoa kepada kami seraya bertobat. Terlebih lagi jika mereka mengucapkan doa yang disebutkan dalam ayat ini saat mendapat musibah itu. Di dalam hadis Nabi SAW telah disebutkan anjuran untuk membaca doa ini di saat tertimpa musibah. Pasti Allah akan mengabulkan doanya itu. Jadi prakteknya adalah baca dulu zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin, baru kemudian meminta kebaikan yang diinginkan apa? Ya Allah, menolong pada panjenengan kakak ya Allah, mugi panjenengan kersa paring ngambil lunasi tanggelan-tanggelan umpami kan, pasti diijabahi, ya, entah dengan caranya, dengan cara Allah, ya, Allah itu cara memberikan jalan kepada hambanya itu dengan berbagai cara, tidak dibatasi oleh apapun, tidak dihambat oleh apapun. Baik, kemudian hadis yang lainnya ini menyebutkan Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'ad yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus pasti diperkenankan baginya. Abu Sa'id mengatakan bahwa demikianlah yang dimaksud oleh firman-Nya, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ibnu Jarir, ini yang terakhir, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'ad Ibnu Abi Waqqas yang mengatakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasul, asma Allah yang apabila disebutkan dalam doa pasti dia memperkenankannya, dan apabila dia meminta dengannya kepadanya pasti dia memberi, yaitu doa Yunus ibnu Matta. Saat bertanya, wahai Rasulullah, apakah doa itu khusus bagi Yunus ataukah bagi seluruh kaum muslim? Rasulullah SAW menjawab, doa itu bagi Yunus ibnu Matta secara khusus dan bagi kaum mukmin semuanya secara umum, jika mereka menyebutkannya di dalam doanya. Bukankah kamu telah mendengar firman Allah yang mengatakan, maka ia menyebut dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ini merupakan syarat dari Allah bagi orang yang mengucapkannya di dalam doanya. Nah ini Bapak Ibu, ternyata doa ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Doanya sih kan? Doanya Nabi Yunus. Pramilo, ini hadisnya soalnya bisa dijadikan sebagai hujah pedoman untuk Bapak Ibu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jatuh sih panjenengan itu sambut diparingi senjata luar biasa oleh Allah. Tinggal kita memanfaatkan, menggunakan di saat konteksnya tepat. Contoh yang tadi, umpama kita dihadapkan pada persoalan yang penting, yang berat apa, berdoalah dengan ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lalu meminta sesuatu kebaikan apa saja ingkang panjenengan kersakaken napa. Asal doanya untuk doa sesuai dengan tuntunan, tidak boleh mendoakan keburukan orang lain,
untuk berbuat dosa, untuk memutuskan tali persaudaraan tidak boleh. Ya. Berdoa seperti itu, lalu berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, lalu berdoa ya Allah mungkin musuh yang sampai berdek tidak boleh seperti itu. Kalau itu nanti yang mengabulkan bukan Allah ya, tetapi setan. Ya, baik. Ini saya kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sebenarnya di dalam satu halaman ini ada 3 tuntunan sana. Doa di ayat 83 itu doanya Nabi Ayub itu juga istimewa juga, mustajab juga. Kemudian di ayat 89 setelah ayat yang kita baca tadi itu ayat 89 itu doanya Nabi Zakaria. Nah ini penting juga sebenarnya, terutama untuk pasangan yang mungkin lama belum dikaruniai keturunan lalu ingin mendapatkan keturunan, maka berdoalah seperti doanya Nabi Zakaria pada ayat 89. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku sendirian tanpa keturunan, dan engkau adalah sebaik-baik pewaris. Boleh juga sebenarnya ini dibaca oleh orang yang masih jomblo tapi pengen segera mendapat pasangan. Nah, doanya juga doanya Nabi Zakaria. Ada yang jomblo, masih jomblo? Ada belum ya? Masih apa ini? Iya, doa dengan doa ini. Rabbi ayat apa tadi? Surah Al-Anbiya ayat 89. Perkataan Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insya Allah segera saya kirimkan materinya. Silakan dibaca, dibahas lagi. Kemudian jika memang diyakini kebenarannya, amalkan. Kita akhiri dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka